Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah, saya Askar Marsuki akan memberikan kepada kita semua motivasi untuk mengisi hidup kita ini dengan amal-amal untuk kemudian kita bisa sama-sama meraih jannah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan waktu kita terbuang percuma. Jangan habiskan tenaga kita untuk hal yang sia-sia. Kita gunakan, kita maksimalkan semuanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Gunakan masa muda kita. Jangan habiskan tenaga kita hanya untuk bermain bola, hanya untuk olahraga. Sementara kita mampu melakukan aktivitas itu 3 jam untuk taraweh, untuk sholat, untuk qiyamul lail, kita hanya kuat untuk beberapa menit saja. Untuk berlama-lama dalam qiyamul lail, dalam tahajud, dalam sholat kita, tidak mesti kita menjadi hafidh dulu. Kita boleh memilih Al-Quran, memilih mushaf yang lebih pantas untuk kita, yang sesuai dengan keadaan kita. Kalau untuk orang awam maka kita pilih Al-Quran di Ponegoro, karena untuk Al-Quran Beirut ini adalah untuk orang-orang yang mereka sudah pernah belajar. Tutorial yang akan kami sampaikan adalah bagaimana memegang mushaf ketika kita sedang sholat. Ya. Pertama kita harus menentukan ayat yang akan kita baca, dan Masya Allah kalau ini kita bisa amalkan, dalam satu malam kita akan bisa dapatkan minimal 1 juz. Itu sudah sangat minim sekali. 20 rakaat, 1 rakaat itu 1 pojok, maka rakaat kedua pojok yang kedua. Masya Allah, insya Allah dalam 1 bulan kita khatam Al-Quran. Begitupun juga dalam qiyamul lail kita. Hari ini kita yang tidak memotivasi diri kita, maka Masya Allah kalau itu bisa kita buat, alangkah indahnya. Cita-cita akhirat kita ternyata jauh lebih tinggi, atau minimal harus berbanding lurus cita-cita dunia dengan cita-cita akhirat. Kita kuat dalam cita-cita dunia, tapi ternyata sangat minim sekali semangat kita, jazbah kita untuk meraih akhirat. Langkah berikutnya kita memilih tempat di rumah kita. Juga kepada ibu-ibu, ya, kepada saudara kita, jadikan rumah kita sebagai baiti jannati, hidupkan amal-amal di situ, nampakkan daripada cahaya-cahaya nur kalamullah di rumah-rumah kita. Maka kita memilih tempat yang mana kita bisa istiqomah di situ nantinya. Selepas Ramadan kita juga tetap akan qiyamul lail di situ. Atau ada semacam meja yang kita buat. Intinya posisi meja yang nanti kita akan letakkan Al-Quran itu harus lebih tinggi daripada pusar kita. Masya Allah. Kami mengingat pesan yang mulia Kiai Haji Uzairan At-Toifuri almarhum rahimahullah. Beliau menjelaskan, jaga adab kepada Al-Quran. Jangan letak Al-Quran itu di bawah pusar kalian. Karena meskipun kalian mengetahui Al-Quran, kalau kalian tidak jaga adab kepada Al-Quran, boleh jadi nanti kalian tidak akan paham kepada Al-Quran. Allah akan pahamkan seseorang kepada Al-Quran kalau dia menjaga adab kepada Al-Quran. Takzimnya seseorang kepada Al-Quran akan menjadikan seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Kemudian kita memilih ayat yang akan kita baca. Ya, kita
memberikan tanda dengan pita ataupun juga dengan kertas penanda yang sekarang ada stiker dan sebagainya. Kemudian Al-Quran boleh kita tutup. Letak Al-Quran itu di sisi kanan kita seperti ini. Ingat, sholat akan batal kalau kita melakukan 3 gerakan secara berturut-turut. Maka sholat kita akan batal. Sekiranya kita sudah mulai masuk dalam sholat, maka jangan lupa takbiratul ihram itu adalah rukun qauli, wajib diucapkan. Kalau kita tak mengucapkannya, tak melafazkannya, lam yadkhulus shalah, kita tidak pernah dan belum masuk ke dalam sholat. Kita langsung takbir, Allahu Akbar. Kemudian ketika kita membaca Al-Fatihah, pandangan kita sudah mulai ke tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tangan kita pada saat membaca ayat yang kedua sudah pindah ke Al-Quran. Maliki yaumiddin. Ini yang dikatakan tidak muwalah, tidak langsung serta-merta 3 gerakan sampai membaca ayat berikutnya. Kemudian setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Kemudian kita baca ihdinas siratal mustaqim, baru Al-Quran kita buka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, sampai di pojok ataupun di ayat mana yang kita inginkan. Kemudian setelah itu Al-Quran kita tutup dan jangan langsung kita bergerak sebelum kita memindahkannya. Kemudian kita tahan. Setelah itu seukuran minimal 1 subhanallah atau 1 ayat, baru kemudian kita bersedekap lagi. Setelah itu baru kita kemudian takbir intiqal untuk ruku. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kurang lebih untuk setiap rakaat kita buat demikian. Maka Masya Allah, sangat gembira sekali hati kita, sangat terharu sekali diri kita. Kita harus punya cita-cita. Kita rela menginvestasikan, mengeluarkan sedemikian banyak harta, sedemikian banyak tenaga hanya untuk menjadi seorang sarjana. Padahal ketika kita meninggal dunia, itu akan hilang. Tapi Al-Quran, bacaan Al-Quran kita, bacaan Al-Quran di dalam sholat itu jauh lebih baik daripada bacaan Al-Quran di luar sholat. Kalian khatam Al-Quran di luar sholat dengan di dalam sholat itu masih jauh lebih baik 10 kali. Bahkan ketika kemudian di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali. Sehingga Masya Allah, kita harus punya semangat, kita harus punya cita-cita. Masih ada beberapa hari Ramadan ke depan. Kalau benar-benar kita laki-laki sejati, kalau benar-benar kita pemuda yang kuat, khatamkan Al-Quran, dapatkan 3 juz setiap malam, maka insya Allah di akhir Ramadan kita masih bisa khatam Al-Quran. Begitupun juga di malam-malam setelah Ramadan, setiap malam ketika kita bisa dapat 1 juz dalam qiyamul lail, berarti setiap bulan kita khatam Al-Quran. Sehingga nanti Masya Allah, ketika kematian datang menjemput kita, Al-Quran akan datang menjadi wujud seorang lelaki yang tampan, yang bahkan kemudian Israel malakul maut, dia tidak berani untuk mendekat dengan sebab ada di antara Israel
dengan kita dan bacaan Al-Quran kita seperti seorang lelaki yang berwajah tampan, lelaki yang gagah yang melindungi ahlul mayit, sehingga Masya Allah dia akan mati, dia akan menemui ajalnya dalam keadaan tersenyum. Bahkan Kiai Haji Uzairan At-Taifuri menjelaskan seseorang akan dimatikan oleh Allah menurut kebiasaannya. Kalau kita sudah terbiasa dengan Al-Quran, terbiasa kita berlama-lama dalam Al-Quran, merasakan bagaimana bengkak kakinya sholatnya Rasulullah SAW. Rasul sholat, kakinya sampai bengkak. Beliau sudah dijamin surga, dosa sudah diampuni, beliau maksum, tapi beliau masih mau membuat diri bermujahadah untuk melaksanakan daripada amal-amal agama. Kita tak ada jaminan sholat, tak ada jaminan surga, tak ada jaminan pengampunan dosa. Dosa kita banyak sekali. Tapi kenapa hari ini semangat kita untuk agama sangat lemah sekali? Semoga tutorial ini bisa membangkitkan semangat kita dan menjadikan kita lebih kelak adalah orang-orang yang diridhoi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Rabbi, fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.